Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Pramesti Diah Utami, NIM 205221369 dari kelas Akuntansi Syariah 3J. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Di sini saya akan membahas tema transaksi kerjasama. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang bentuk-bentuk transaksi kerjasama dalam Islam. Transaksi kerjasama yang pertama yaitu mudharabah. Pengertian dari mudharabah adalah kontrak atau perjanjian antara pemilik modal atau shahib al-mal dan pengguna dana atau mudharib untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif, di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Lalu, rukun dari mudharabah diantaranya yang pertama, orang yang berakad adalah pemilik modal atau sahibul mal dan pelaksana atau usahawan yang disebut dengan mudharib. Yang kedua, adanya modal. Yang ketiga, proyek atau usaha yang sedang dijalankan. Yang keempat, keuntungan yang dapat disepakati oleh kedua pihak. Yang kelima yaitu ijab qabul antara kedua belah pihak. Syarat mudharabah. Syarat mudharabah diantaranya pertama, adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik atau dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas, bukan utang. Modal dapat berupa uang tunai atau aset lainnya. Yang ketiga, terjadi ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam modal dengan yang mengelola. Yang keempat, nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dengan pembagian yang adil dan jelas. Jika di kemudian hari ada perubahan nisbah, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu. Dan yang kelima, masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Macam-macam mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, di mana sahibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun, pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah adalah di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mudharabah sunaiyah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudharib. Dan yang keempat yaitu mudharabah musytarakah adalah akad mudharabah yang pengelolaannya atau mudharib turut menyertakan modalnya dalam kerjasama usaha. Transaksi kerjasama yang kedua yaitu syirkah atau musyarakah. Pengertian dari syirkah atau musyarakah. Syirkah atau musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif, dan risiko ditanggung sesuai porsi kerjasama. Lalu apa saja sih rukun dari musyarakah? Rukun musyarakah adalah yang pertama, adanya ijab qabul atau sigat, di mana adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, adanya dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, adanya objek akad atau mahal yang disebut juga ma'qud alaihi yang mencakup modal dan pekerjaan. Dan
Yang keempat adalah nisbah bagi hasil. Syarat musyarakah atau syirkah. Syarat-syarat musyarakah atau syirkah: yang pertama, perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Yang kedua, persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Dan yang ketiga, keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah pasti. Adapun macam-macam dari musyarakah atau syirkah. Macam-macam dari syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu syirkah amlak atau kepemilikan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan satu barang dengan sebab kepemilikan bisa melalui hibah, warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Yang kedua yaitu syirkah akad, adalah tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan juga kerugian. Syirkah akad sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah yang mana dua pihak atau lebih, setiap pihaknya menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Yang kedua yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang hanya melibatkan tenaga atau badan mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Yang keempat yaitu syirkah wujuh. Disebut syirkah wujuh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama melakukan kerja atau amal dengan pihak ketiga yang mengeluarkan modal. Yang kelima yaitu syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah wujul. Transaksi kerjasama yang ketiga yaitu muzaroah. Pengertian dari muzaroah. Muzaroah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan si penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari si penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Lalu rukun dari muzaroah yaitu yang pertama pemilik lahan, yang kedua petani penggarap, yang ketiga objek dari muzaroah, dan yang keempat sigat. Syarat muzaroah. Syarat muzaroah diantaranya: yang pertama, akad muzaroah dapat dilakukan secara mutlak atau terbatas. Yang kedua, jenis benih yang akan ditanam harus dinyatakan secara pasti dalam akad dan diketahui oleh penggarap. Yang ketiga, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzaroah yang mutlak. Dan yang keempat, penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasi kegagalan panen menjelang musim tanam. Transaksi kerjasama yang keempat yaitu muqabaroh. Pengertian muqabaroh. Muqabaroh adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik dengan si penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Lalu rukun dari muqabaroh diantaranya: yang pertama, adanya pemilik lahan, yang kedua, petani penggarap atau pengelola, yang ketiga, objek muqabaroh, dan yang keempat, sigat. Syarat muqabaroh. Syarat-syarat muqabaroh adalah: 1.
pemilik tanah dan penggarap harus orang yang sudah balik atau dewasa dan berakal. 2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. 3. Lahan harus bisa menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. 4. Pembagian hasil harus jelas penentuannya. 5. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan masa panen dan masa tanam. Dan yang keenam, peralatan dibebankan kepada petani penggarap lahan. Hikmah dari Muzaroah dan Muqabaroh. Hikmah dari Muzaroah dan Muqabaroh antara lain: pertama, terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, tertanggulanginya kemiskinan. Dan yang keempat, terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani, tetapi tidak memiliki tanah garapan. Transaksi kerjasama yang terakhir yaitu musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanah dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian. Lalu rukun dari musaqah adalah yang pertama, 2 orang atau pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, tanah yang dijadikan objek musaqah. Yang ketiga, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. Yang keempat, ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah. Dan yang kelima yaitu sigat, ijab, dan qabul. Syarat-syarat musaqah. Syarat-syarat musaqah diantaranya: 1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus dewasa atau akil balik dan berakal. 2. Objek musaqah harus terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah seperti kurma, anggur, dan terong. Yang ketiga, tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah berlangsungnya akad. Pemilik tanah tidak ada campur tangan setelahnya. Dan yang keempat, hasil panen merupakan hak bersama. Adapun pembagian disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.